Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Cairnya naik 2 kali lipat. Benarkah? Simak videonya ya sahabat YouTube. Dan tentunya selamat buat KPM PKH golongan ini. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang bantuan PKH tahap 1 tahun 2022. Cairnya naik 2 kali lipat. Benarkah? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Tentunya selamat buat KPM PKH golongan ini. Sahabat YouTube semua, perlu diketahui bersama bahwasannya di seluruh Indonesia ini ada 10 juta keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Nah, dari 10 juta keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini tentunya masih banyak yang masih belum mengetahui nominal bantuan program Keluarga Harapan. Sehingga banyak dari mereka yang tidak mengetahui dapatnya ini berapa ya sahabat YouTube, sehingga banyak kasus di mana si KPM ini yang sebenarnya mendapatkan bantuan misalkan 1 juta ini dapatnya hanya Rp700.000 karena ya sahabat YouTube ada beberapa oknum mungkin ya sahabat YouTube semua yang menyalahgunakan ya sahabat YouTube, menyalahgunakan sesuatu hal sehingga menyebabkan bantuan yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat ini tidak diterima secara utuh. Video ini kita sampaikan dengan tujuan untuk mengedukasi supaya para penerima manfaat bantuan PKH ini mengetahui nominal bantuan PKH ya, setiap komponen ini dapatnya berapa. Kemudian sahabat YouTube semua juga harus mengetahui komponen yang ada di dalam keluarganya ini siapa saja yang masuk perhitungan bantuan PKH sehingga tahu jumlah bantuan PKH yang akan didapatkan tentunya ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, sesuai dengan thumbnail pada video kali ini, bantuan PKH tahap 1 tahun 2022 cairnya naik 2 kali lipat. Benarkah? Sahabat YouTube semua, sesuai surat keputusan ya terkait dengan perhitungan bantuan PKH terbaru terakhir yang diturunkan oleh Dirjen Linjamsos ya sahabat YouTube pada pencairan PKH tahap keempat termin kedua, bahwasanya ada perubahan dalam perhitungan bantuan PKH. Nah, di sini perlu disimak baik-baik ya sahabat YouTube. Untuk komponen ibu hamil ya sahabat YouTube ataupun ibu nifas, ini bantuannya adalah Rp750.000. Perlu diingat ya, Rp750.000. Dan yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ini adalah kehamilan yang kedua, maksimal ya, maksimal kehamilan kedua. Jadi kalau sudah anaknya ini ada 2 kok hamil lagi, berarti ini kehamilan yang ketiga, maka tidak bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat itu. Kemudian ada lagi komponen balita usia 0 sampai 6 tahun ya sahabat itu, anak usia dini ya. Mas, TK itu masih masuk mana? Nah, TK itu masih masuk balita ya sahabat itu. Nah, balita ini yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH juga maksimal adalah 2 orang anak balita dalam satu keluarga PKH. Bantuan yang didapatkan per 3 bulannya adalah Rp750.000. Ini per orang atau per anak. Kalau di dalam keluarga tersebut ada 2 orang anak balita,
maka bantuannya adalah Rp1.500.000. Tapi kalau misalkan ada anak balitanya 3, misalkan melahirkan kembar 3, maka yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya yang 2 orang anak balita, yang 1 tidak masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat YouTube. Kemudian ada lagi anak komponen SD ya sahabat YouTube, usia SD. Nah SD ini kalau aturan yang lama, jadi yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH itu adalah 1 orang saja dalam satu keluarga PKH. Namun berdasarkan aturan yang terbaru, maka dirubah ya sahabat YouTube, yang awalnya 1, maka saat ini maksimal adalah 2 orang anak SD dalam satu keluarga PKH. Maka kalau per anak SD-nya ini bantuannya adalah Rp225.000, maka total bantuan kalau 2 orang anak SD adalah Rp450.000 ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami yang dimaksud naik 2 kali lipat ini adalah yang punya komponen anak sekolah SD ya sahabat YouTube. Kemudian ada lagi komponen anak sekolah SMP sederajat. Ini juga sama, aturan yang lama maksimal adalah 1 orang anak saja yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH dalam satu keluarga PKH. Berdasarkan aturan yang baru ya sahabat YouTube, apabila dalam satu keluarga PKH ini memiliki 2 anak SMP, maka kedua-duanya ini bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Jadi maksimal adalah 2 orang anak SMP yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Kalau per anaknya ini per 3 bulannya bantuannya adalah Rp375.000, maka kalau 2 orang anak SMP bantuannya adalah Rp750.000 ya sahabat itu. Kemudian satu lagi yang komponen yang naik 2 kali lipat bantuan PKH-nya ya sahabat itu, yaitu komponen anak SMA sederajat. Jadi aturan yang lama itu maksimal 1 orang anak SMA. Bantuannya per 3 bulannya adalah Rp500.000. Aturan yang baru maksimal yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH untuk anak SMA adalah 2 orang anak dalam satu keluarga PKH. Jadi apabila ada keluarga PKH yang memiliki anak SMA 2, maka kedua-duanya ini bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat itu, sehingga nominal bantuan yang diterima adalah Rp1 juta per 3 bulannya sahabat itu. Jadi itu ya 3 golongan penerima manfaat yang bantuannya ini naik 2 kali lipat ya sahabat itu, asalkan si keluarga penerima manfaat bantuan PKH ini anaknya lebih dari 1 atau anaknya 2 ya sahabat itu, per jenjang pendidikannya 2 ya. Kemudian ada lagi komponen lansia 70 tahun ke atas. Ada yang tanya, Mas, kalau lansia umur 69 masuk enggak? Ya kalau berdasarkan aturannya seharusnya ya tidak bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Kalau lansia ini maksimal 1 orang saja dalam satu keluarga PKH yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya, berdasarkan peraturan yang terbaru, dan bantuannya per 3 bulannya adalah Rp600.000 sahabat itu. Kemudian untuk disabilitas berat ini juga sama, per satu keluarga PKH maksimal hanya 1 orang disabilitas berat yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH. Bantuannya per 3 bulannya adalah Rp600.000 dengan syarat ya sahabat YouTube, ke seluruh komponen ini maksimal yang bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH adalah 4 orang anggota keluarga PKH saja ya sahabat YouTube. Jadi maksimal dibatasi 4 orang saja yang bisa masuk perhitungan bantuan PKH dalam satu keluarga PKH ya sahabat YouTube, dengan urutan bantuan terbesar dulu yang bisa masuk. Misal nih ada si KPM ini memiliki 5 orang anggota keluarga yang kelima-limanya ini bisa masuk ke perhitungan bantuan PKH, maka sesuai aturannya yang bisa masuk hanya 4 orang ya, 4 orang saja. Yang 1 ini tidak bisa masuk meskipun dia berdasarkan komponennya dia masuk komponen PKH, namun tidak bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat itu. Nah ini hitungannya diambil yang bantuannya paling besar ya sahabat itu. Jadi yang paling kecil ini tidak bisa masuk perhitungan bantuan PKH ya sahabat itu. Jadi bisa dipahami ya. Jadi itu yang dimaksud video kali ini,
Selamat tentunya buat KPM golongan ini adalah KPM golongan yang memiliki komponen anak sekolah mulai dari SD hingga SMA yang anaknya 2 ya sahabat itu, per jenjang pendidikannya 2. Jadi yang sebelumnya cairnya hanya 1 anak, yang saat ini cairnya 2 anak ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video di channel Diari PKH yang terbaru yang akan datang tentunya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.